Assalamualaikum, sahabat. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah malam yang dingin, tubuh seorang pria berseragam polisi tergeletak kaku di kamar mayat. Perutnya membuncit tak wajar, dan ketika dokter forensik membedahnya, terdengar suara logam jatuh ke lantai. Semua mata terbelalak saat terlihat paku-paku karatan keluar dari perutnya. Ini nggak masuk akal, ujar sang dokter dengan wajah pucat. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di sini. Kejadian aneh itu lantas membawa kita ke beberapa hari sebelumnya. Pagi itu, matahari bersinar lemah di desa Girisari. Kabut tipis masih menyelimuti tanah saat suara deru mesin alat berat mulai menggetarkan udara. Di ujung jalan tanah yang belum diaspal, berdiri sebuah rumah kecil berdinding bambu. Atapnya sudah bolong, dan tiangnya condong ke samping. Tapi disitulah Mbah Saroh tinggal, sendirian, sejak kepergian suaminya 10 tahun lalu. Mbah Saroh duduk di tangga bambu, mengenakan kerudung lusuh dan kain batik yang mulai pudar warnanya. Ia menatap ke arah suara mesin yang makin mendekat. "Pak, jangan robohkan rumah ini, tolong, beri saya waktu," ucapnya pelan saat Damar turun dari mobil dinasnya. Damar tak menjawab. Ia hanya membuka map coklat dan menatap dokumen di tangannya. Rumah ini berdiri di atas tanah proyek negara. Sudah ditetapkan untuk dibebaskan. Tidak ada nama Mbah di surat tanah. Warga sekitar mulai berkumpul. Beberapa berbisik khawatir. "Itu rumah warisan, Pak. Mbah Saroh nggak punya siapa-siapa." Tapi Damar tetap dingin. Ia melangkah ke arah Bekco, lalu memberi isyarat dengan tangannya. "Siapkan. Kita ratakan dalam waktu 10 menit." Operator alat berat tampak ragu. Ia melirik ke arah Mbah Saroh yang masih duduk di tangga rumah. "Pak, ini beneran? Nggak bisa ditunda? Itu rumah tua, takutnya ada yang luka," bisik sang operator. Damar mencibir. "Kau mau saya ganti kamu dengan orang lain? Ini tugas negara." Dengan suara pelan, Mbah Saroh kembali berbicara. Tapi kali ini tak ditujukan kepada siapa-siapa. "Ya Robbi, kalau memang rumah ini harus runtuh, maka runtuhkanlah juga kesombongan mereka. Jika aku tak mampu melawan, maka cukupkan engkau yang membalas." Tangannya yang keriput menggenggam batu nisan kecil yang tertancap di bawah jendela. Nisan itu milik suaminya. Di situ tempat ia biasa berdoa setiap malam. Mesin Bekco pun merau. Dalam hitungan menit, dinding bambu retak, atap runtuh, dan rumah itu pun ambruk sepenuhnya. Mbah Saroh pingsan di tempat. Warga berlari menghampiri, namun Damar tak bergeming. Ia hanya menyalakan rokoknya dan menatap reruntuhan dengan puas. "Kalau semua bisa selesai secepat ini, hidup jadi gampang," katanya sinis sambil melangkah pergi. Tapi malamnya, tubuh Damar mulai bergetar. Perutnya terasa panas seperti dibakar dari dalam. Dan itu baru permulaan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di atas kota. Damar duduk di sofa ruang tengah rumahnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia memegang perutnya yang terasa nyeri hebat. "Aduh, perutku, panas banget." Istrinya, Rani, buru-buru datang membawakan minyak kayu putih dan air hangat. "Pak, tadi makan apa? Atau masuk angin ya? Sini saya pijitin dulu." Damar menggeleng. Ia bukan tipe orang yang gampang sakit. Tapi kali ini, rasa sakit itu datang seperti badai. Bukan cuma perut yang terasa terbakar, tapi juga ada rasa seperti benda keras yang menusuk dari dalam. "Ini beda. Ran, ini kayak ada yang bergerak di perutku," gumamnya. Rani menelan ludah, mulai panik. Ia pegang perut suaminya. Terasa tegang, bahkan agak keras. "Mau saya panggil dokter ya, Pak?" "Jangan, besok pagi aja. Aku mau istirahat." Tapi malam itu Damar tak bisa tidur. Ia berkeringat sepanjang malam. Dan sesekali mengerang, seolah ada benda tajam yang menari-nari di balik kulitnya. Di luar, hujan semakin deras. Di sela angin yang bertiup, terdengar suara aneh. Seperti langkah kaki di atap. Seperti suara bambu patah. Krak-krak. Damar membuka mata. Ia menatap langit-langit. Jantungnya berdegup lebih kencang.
Siapa itu? Tak ada jawaban. Tapi dari arah jendela, terlihat bayangan seseorang. Sosok kurus, membungkuk, dengan rambut putih panjang terurai. Damar bangkit, menepis selimut, lalu berjalan ke arah jendela. Tapi saat ia tarik gorden, tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan dirinya sendiri. Dan suara perutnya yang kembali meraung. Kakak. Esok paginya, perut Damar mulai membengkak. Bukan seperti kembung biasa, tapi keras, tegang. Seolah-olah di dalamnya ada sesuatu yang tumbuh. Rani panik. Ia menelepon ambulans. Saya butuh bantuan. Suami saya, perutnya membesar, dan dia terus meracau sejak tadi malam. Di perjalanan ke rumah sakit, Damar memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Ia sempat berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Aku lihat, dia duduk di reruntuhan, dia tersenyum. Namun tak ada yang paham maksud ucapannya. Dan begitu tiba di rumah sakit, para dokter yang menangani Damar langsung dibuat bingung oleh hasil röntgen pertama. Ada bayangan logam banyak di dalam perutnya. Ruangan IGD malam itu mendadak tegang. Seorang dokter muda berdiri di depan layar monitor, menatap hasil röntgen yang baru saja muncul. Ini bukan gas. Bukan juga tumor. Tapi bentuknya tajam-tajam, katanya pelan. Di layar tampak puluhan benda kecil berwarna putih terang, tersebar di dalam perut Damar. Bentuknya memanjang, runcing di ujung. Salah satu dokter senior mendekat dan menyipitkan mata. Ini paku? Nggak mungkin. Ini pasien nggak menunjukkan tanda-tanda tertelan benda asing. Tapi gambar itu tak bisa dibohongi. Ada puluhan bayangan logam, tertanam dalam lambung dan usus. Di ranjang pasien, Damar meringis. Suaranya lemah, wajahnya semakin pucat. Aku nggak makan apa-apa, aku nggak makan apapun. Ucapnya berulang-ulang. Rani, sang istri, tak kuasa menahan tangis. Pak dokter, tolong suami saya, kenapa perutnya bisa begini? Tim medis segera mempersiapkan tindakan operasi. Tapi yang aneh, selama proses infus dan anestesi, tekanan darah Damar tidak stabil. Jantungnya berdetak terlalu cepat, lalu melambat, lalu naik lagi. Salah satu perawat menggumam pelan. Ini kayak pasien kesurupan. Setelah 1 jam persiapan, Damar dibawa ke ruang bedah. Di sana, tim dokter membuka bagian perutnya dengan hati-hati. Begitu kulit perut tersayat, darah mengucur deras, lalu muncul suara aneh. Kleng, kleng, kleng. 3 paku pertama jatuh ke atas baki logam. Semua mata membelalak. Tak lama, paku keempat, kelima, dan keenam menyusul. Hingga akhirnya, puluhan paku berkarat berjatuhan satu persatu. Ada yang masih tajam. Ada yang melengkung. Bahkan beberapa terlihat sudah tertutup daging dan darah. Dokter bedah berhenti. Tangannya gemetar. Ini mustahil. Ini bukan medis. Ini sesuatu yang di luar nalar. Rani pingsan di ruang tunggu. Perawat buru-buru membopongnya keluar. Sementara di ruang operasi, monitor detak jantung Damar mulai melemah. Tiit, tiit, tiit. Garis datar. Damar meninggal dunia. Tak ada penjelasan medis yang bisa menjawab bagaimana puluhan paku bisa berada dalam tubuh seorang pria tanpa bekas luka luar. Tapi warga desa Girisari, mereka tahu. Karena malam itu juga, kabar kematian Damar menyebar. Dan seseorang datang ke reruntuhan rumah tua dengan membawa bunga melati. Angin berhembus pelan pagi itu. Desa Girisari kembali sepi, namun aura di sana berbeda. Bukan hanya karena rumah tua Mbah Saroh telah rata dengan tanah, tapi juga karena kabar kematian Damar yang menyebar cepat, seperti angin membawa bau besi dari kejauhan. Beberapa warga berkumpul di surau kecil dekat balai desa. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut suara mereka sampai ke telinga yang tak terlihat. Apa kalian dengar? Pak Damar meninggal, katanya perutnya berisi paku. Allahu Akbar, itu bukan sakit biasa. Azab, Lek. Itu azab. Aku dengar sendiri, malam sebelum rumah Mbah Saroh diratakan, beliau nangis sambil berdoa. Di antara kerumunan warga, ada seorang perempuan paruh baya yang berdiri diam di dekat pohon randu. Tangannya membawa setangkai bunga melati, dan wajahnya menatap ke arah puing-puing rumah Mbah Saroh yang masih berserakan. Ia melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah setiap batu di jalan mengingatkannya pada kenangan. Perempuan itu adalah Bu Ijah,
tetangga terdekat Mbah Saroh. Ia berjalan menembus reruntuhan, lalu meletakkan bunga melati di atas tanah yang masih basah oleh hujan malam. Maaf, Embok, aku nggak bisa cegah mereka waktu itu, tapi sekarang Allah sudah menunjukkan kuasanya. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan dari arah selatan, suara adzan zuhur menggema, mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Sementara itu di kota, jenazah Damar disemayamkan di rumah duka. Namun proses pemakaman tidak berjalan seperti biasa. Beberapa orang yang membantu memandikan jenazah sempat menangis ketakutan. Kulitnya keras, dan ada bekas goresan aneh di perut, seperti bekas gergaji. Yang lain menolak bicara. Tapi cerita mulai menyebar. Tentang suara tangisan yang terdengar dari jasad Damar. Tentang bayangan wanita tua yang berdiri di pojok ruangan, tapi tak dikenali siapapun. Rani, istri Damar, menutup diri. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan. Ia hanya duduk termenung sambil memegang foto suaminya yang masih berseragam. Di desa Girisari, beberapa warga bersaksi melihat sosok wanita tua dengan tongkat berjalan di sekitar puing rumahnya. Tapi saat mereka mendekat, tak ada siapa-siapa. Dan malam itu, suara bambu patah kembali terdengar. Kali ini, dari dalam mimpi seorang anak kecil yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Namanya Ilham. Usianya baru 8 tahun. Ia tinggal tak jauh dari puing rumah Mbah Saroh bersama ibunya yang sehari-hari berjualan gorengan. Malam itu, Ilham terbangun dari tidurnya. Bukan karena suara, tapi karena mimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang nenek duduk di tengah reruntuhan rumah. Wajahnya tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap kosong ke arah Ilham. "Kamu lihat siapa yang merobohkan rumahku?" Suara nenek itu bergema seperti angin. Ilham hanya bisa mengangguk. Lalu nenek itu membuka telapak tangannya, penuh darah, dan berisi paku-paku berkarat. Begitu terbangun, tubuh Ilham menggigil. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia melirik ke arah jendela. Dan di sanalah, samar-samar, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu tidak berasal dari sepatu, melainkan dari kaki telanjang, kecil, dan kurus, seperti milik seorang wanita tua. "Ibu, tadi ada yang berdiri di depan jendela," bisik Ilham. Ibunya terdiam. Ia tahu, sejak rumah Mbah Saroh dihancurkan, suasana kampung memang berubah. Malam terasa lebih sunyi, dan ayam-ayam berkokok sebelum waktu subuh. Tanda yang tak biasa. Di sisi lain, operator bekco yang ikut merobohkan rumah itu pun mulai mengalami hal-hal aneh. Namanya Pak Rojak. Sudah 2 malam berturut-turut, ia mimpi didatangi wanita tua yang duduk di jok bekco miliknya. "Mengapa kau ikut menggali rumahku?" tanya suara itu dalam mimpi. Pak Rojak mulai ketakutan. Ia bahkan tak mau lagi menyentuh alat berat itu. Saat ia mencoba menghidupkan mesinnya kemarin, tiba-tiba kaca depan pecah sendiri. Padahal tidak ada benda apapun yang menghantamnya. Warga mulai resah. Tapi mereka juga mulai sadar bahwa bukan hanya Damar yang terkena azab. Karena kezaliman, meski dilakukan bersama, tetap akan mendatangkan balasan masing-masing. Sore itu, Pak Lurah memanggil tokoh desa, termasuk Pak Ustadz dan para sesepuh. "Kita harus doakan Mbah Saroh dan juga Pak Damar. Jangan sampai arwah mereka tersesat," ucap Pak Lurah dengan wajah muram. Tapi Pak Ustadz hanya menunduk. Kalau yang didoakan adalah yang teraniaya, maka bisa jadi bukan arwahnya yang gentayangan. Tapi doa yang belum selesai, yang masih berputar di udara, mencari tempat untuk berpulang. Semua terdiam. Dan malam itu, suara tangisan kembali terdengar dari arah puing rumah. Namun kali ini, ada suara lain yang mengikuti. Suara paku jatuh, satu persatu, menyentuh tanah basah. 3 hari setelah kematian Damar, langit desa Girisari tampak murung. Mendung menggantung sejak pagi. Tak ada suara tawa anak-anak bermain. Tak ada yang berani melintasi jalan yang mengarah ke puing rumah Mbah Saroh. Pagi itu, Bu Ijah kembali datang ke tempat itu, membawa setekuk air dan bunga melati. Tapi langkahnya terhenti saat melihat seseorang berdiri di sana. Seorang laki-laki tua, bersorban putih, dengan tongkat kayu di tangannya. "Kulo nyuwun pangapunten, Simbah. Saya hanya mau bersih-bersih dan kirim doa." Orang tua itu hanya mengangguk. Ia menunduk, lalu berujar dengan suara rendah. "Doanya belum selesai, Enduk.
Masih ada yang harus ditunaikan. Setelah berkata demikian, sosok itu berjalan perlahan, lalu menghilang di balik kabut pagi. Bu Ijah mematung. Jantungnya berdetak cepat. Sore harinya, warga mendirikan tenda kecil untuk menggelar doa bersama. Pak Ustadz memimpin zikir. Warga menyebut nama Mbah Saroh dalam doa mereka, juga mendoakan Damar agar diampuni. Namun di tengah zikir, seorang pria datang dengan tubuh lemas. Pak Rojak, operator bekco. Aku nggak kuat lagi, perutku panas, dan aku lihat dia tiap malam duduk di atas alat berat itu. Suaranya bergetar. Warga terdiam. Ia lalu menunjukkan perutnya yang mulai membengkak. Sama seperti Damar dulu. Tak menunggu lama, ia dilarikan ke klinik desa. Tapi dokter di sana pun tak bisa menjelaskan. Dan saat alat berat yang digunakan untuk merobohkan rumah Mbah Saroh diperiksa, ditemukan bercak darah kering di bagian jok kemudi. Padahal tak pernah terjadi kecelakaan. Alat ini tidak akan bisa dipakai lagi, ujar salah satu mekanik desa. Malamnya, seorang kakek tua bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah pemakaman. Di hadapannya, ada 2 gundukan tanah. Satu bertuliskan nama Damar. Satunya lagi tanpa nama. Dari dalam tanah yang tak bernama itu, muncul tangan keriput yang membawa segenggam tanah. Lalu suara lirih terdengar. Sampaikan, rumahku telah kuiflaskan, tapi tangis yang tersisa, biar Allah yang menutupnya. Keesokan harinya, hujan turun deras. Dan dari reruntuhan rumah Mbah Saroh, tumbuh setangkai bunga melati liar, tepat di tempat tangga bambu pernah berdiri. Tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tapi setiap orang yang melewati jalan itu, akan menunduk diam. Karena mereka tahu, doa orang teraniaya tak pernah hilang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan jabatan bukan alasan untuk menindas yang lemah. Setiap perbuatan zalim, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah dengan cara yang tak pernah kita duga. Doa orang yang teraniaya itu menembus langit, dan meski balasannya tak datang seketika, ia akan sampai pada waktunya. Jagalah hati, jangan sakiti siapapun, karena mungkin tangis mereka hari ini adalah sebab azab kita esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah dari channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga hidup kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.